Mungkin kita sudah pernah mendengar istilah quality time, bukan? Banyak di antara kita yang menggunakan waktu sebaik mungkin bersama keluarga, khususnya pada saat weekend. Kalau bersama keluarga kita mengusahakan quality time, bagaimana dengan quality time bersama Tuhan? Apakah ada juga quality time bersama Tuhan, apalagi di tengah tuntutan zaman sekarang ini? Para sahabat, dalam tahun liturgi Gereja Katolik dikenal adanya lingkaran liturgi. Pada umumnya, waktu liturgi diisi dengan masa biasa yang cukup panjang. Bahkan karena saking panjangnya masa biasa ini, kita sering kurang fokus dan kurang sungguh-sungguh mengolah iman dan identitas kekristenan kita. Maka tidak mengherankan jika gereja akan sangat penuh pada masa Paskah dan juga masa Natal. Tetapi pada hari biasa, hampir setengah umat tidak kelihatan. Lalu, kembali seperti pertanyaan tadi, bagaimana dengan quality time bersama Tuhan? Masihkah ada quality time? Tentu kita semua berusaha untuk mengupayakan adanya quality time. Tetapi syukur kepada Allah, karena di dalam Gereja Katolik dikenal masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu. Meskipun beberapa gereja terakhir ini, gereja Protestan, sudah mulai mengikuti tradisi seperti yang baru-baru ini viral. Tetapi yang pasti, Gereja Katolik sudah lama merayakannya. Karena itu quality time yang sangat tepat bagi umat Katolik dan termasuk umat Kristen Protestan ialah pada masa Prapaskah ini. Nah, sebenarnya pada poin ini saya ingin mengajak para sahabat untuk bertanya, mengapa masa Prapaskah menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan quality time bersama Tuhan? Masa Prapaskah sering juga disebut masa retret agung seluruh umat beriman. Disebut retret agung karena lama waktunya sama dengan waktu retret yang dialami Yesus, yaitu 40 hari berpuasa. Dalam masa Prapaskah pertama, biasanya bacaan Injil yang direnungkan itu terkait tentang Yesus yang berpuasa dan dicobai iblis. Singkatnya, dari kisah Yesus yang dicobai iblis ini, kita diingatkan bahwa Yesus telah mengalahkan iblis secara mutlak dan permanen. Maka kisah pencobaan Yesus di padang gurun, kita diajak untuk berpegang teguh dan mengandalkan Tuhan yang telah mengalahkan iblis. Maka memasuki masa Prapaskah berarti kita dengan rendah hati serta penuh harapan ada bersama-sama dengan Tuhan semata. Jadi karena kita memiliki Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis, maka kita diundang untuk menjalani masa Prapaskah dengan memohon kekuatan dan kuasa Tuhan yang mengalahkan iblis agar kita dimampukan mengalihkan segala macam pencobaan dan juga segala tantangan. Untuk dapat mengandalkan Tuhan yang telah mengalahkan kuasa iblis ini, kita mesti banyak memberi waktu untuk berdoa. Maka para Bapa Konsili mengajak semua umat beriman untuk lebih intensif mendengarkan sabda Allah dan berdoa pada masa Prapaskah. Dan itulah sebabnya juga di masa Prapaskah ini, seluruh umat Katolik mengadakan yang namanya pendalaman iman. Baik itu di dalam keluarga sendiri, maupun di lingkungan, dan ini yang disebut dengan pendalaman aksi puasa pembangunan. Selain mendengarkan sabda Allah dan berdoa, hal yang paling penting juga ialah berpantang dan berpuasa. Berpantang dan berpuasa dalam Gereja Katolik tentu sangat berbeda dengan yang lain. Berpuasa dan berpantang di dalam Gereja Katolik dilakukan bukan untuk mencari, mengumpulkan, atau menggapai pahala di surga, melainkan untuk ambil bagian atau berpartisipasi di dalam penderitaan, sengsara, dan wafat Tuhan Yesus bagi keselamatan umat manusia, yakni memperoleh pengampunan dosa berkat misteri Paskah, wafat, dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, berpuasa dan berpantang di dalam Gereja Katolik itu dilakukan bukan untuk mencari, mengumpulkan, atau menggapai pahala surga, melainkan untuk ambil bagian atau yang disebut juga berpartisipasi dalam penderitaan, sengsara, dan wafat Tuhan Yesus. Jadi di dalam masa Prapaskah, peristiwa penderitaan dan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus itu menjadi fokus renungan dan perayaan umat Kristiani. Sehingga tidak ada yang lebih sesuai bagi kita selain mengikuti peristiwa penyelamatan itu dengan pantang dan puasa, agar rahmat penebusan Kristus itu dapat jauh lebih meresap kita terima. Maka sangatlah tepat bahwa masa Prapaskah itu
menjadi waktu yang tepat, saat yang tepat untuk menciptakan quality time bersama dengan Tuhan. Apakah kita sudah menciptakan quality time, mengupayakan quality time bersama Tuhan, terlebih-lebih di masa Prapaskah? Memang menciptakan quality time itu bukan hanya pada masa Prapaskah, tetapi setiap saat. Semoga kita semua mampu menciptakan quality time bersama Tuhan, terlebih di masa Prapaskah seperti ini.